Penatua Zuang dengan tenang meraih dengan kedua tangannya. Lapisan cahaya hijau zamrud langsung memblokir lubang seukuran kepalan di dada Yu Hao. Setelah itu, tangan Penatua Zuang mulai bergerak dengan tertib. Orang bisa melihat untaian cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya setipis rambut menusuk tubuh Huo Yu Hao. Dia memang cekatan, untaian lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya bergetar tanpa henti. Luka di dada Huo Yu Hao pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bukan hanya itu, tetapi meridian di sekitar racun api kembali ke posisi semula dengan cara yang rapi dan teratur. Penatua Zuang berjalan ke sisi tempat tidur dan menekan tempat tertentu di perut Huo Yu Hao dengan dua tangan. Kekuatan jiwa yang lembut datang dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Huo Yu Hao, membungkus organ-organ dalamnya. Baru saat itulah Penatua Zuang sedikit mengangguk pada Penatua Zuang. Penatua Zuang melantunkan, "Kembali ke posisi Anda." Kedua tetua bertindak bersama. Kekuatan jiwa yang dilepaskan Penatua Zuang bergetar sedikit, dan seluruh tubuh Huo Yu Hao bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah merah keunguan. Wanita salju mengangkat tangan kanannya, dan sinar cahaya biru gelap melesat keluar. Seketika, darah membeku menjadi es batu yang dia pegang. Tangan Penatua Zuang tetap di tempatnya, sementara Penatua Zuang mulai memukul tubuh Huo Yu Hao dengan cepat dengan telapak tangannya. Kedua tetua bekerja bersama. Penatua Zuang melindungi organ-organ internal Huo Yu Hao, sementara Penatua Zuang membantu mengembalikan lorong-lorongnya. Sepanjang seluruh proses ini, Huo Yu Hao tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang hebat, tetapi ia juga harus menggunakan deteksi spiritual untuk membantu para penatua dalam menemukan tempat yang tepat. Wang Donger sudah berbalik sekarang. Dia berdiri di dekat kepala Huo Yu Hao. Mata indahnya sedingin es ketika dia terus menggunakan handuk untuk menyeka darah kotor yang keluar dari mulut dan hidung Huo Yu Hao. Untuk menenangkan dirinya, dia tampaknya telah menutup perasaannya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa menahan rasa sakit emosional. Seluruh proses tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 3 menit. Namun, bagi mereka berempat, 3 menit ini terasa seperti setahun. Akhirnya, Penatua Zuang berhenti. Dengan satu pukulan terakhir, dia membiarkan tangannya menyapu tubuh Huo Yu Hao dari pundaknya sampai ke perutnya. Sebuah energi vital yang kuat bergema di seluruh tubuhnya dan kemudian perlahan-lahan bangkit melalui tubuhnya dari perutnya, mengikuti gerakan tangan Penatua Zuang. Sejumlah besar darah kotor menyembur keluar dari mulut Huo Yu Hao. Ini adalah darah yang membeku di tubuhnya. Penatua Zuang baru saja mengusirnya darinya. Sekarang, tangan Penatua Zuang kembali di pundak Huo Yu Hao. Dia dan Penatua Zuang menghela napas lega. Warna tampaknya merembes kembali ke wajah Huo Yu Hao. Kepala Penatua Zuang beruap. Perawatan barusan telah mengurasnya juga. Sementara seluruh proses tidak membutuhkan banyak kekuatan jiwa, itu masih sangat menegangkan baginya. Dia harus mengatur semua lorong kacau di tubuh Huo Yu Hao, menempatkan organ-organnya kembali ke posisinya, dan mengeluarkan darahnya yang tersumbat. Proses ini harus diselesaikan dengan cepat, karena Huo Yu Hao mungkin tidak dapat menahannya. Jika itu terjadi, usahanya akan sia-sia. Selain itu, semakin lama, semakin banyak darah yang akan hilang Huo Yu Hao. Huo Yu Hao terengah-engah dan terengah-engah. Dadanya, yang tidak menunjukkan gerakan nyata dalam 20 hari terakhir, mulai naik dan turun dengan lembut. Wang Donger sudah menghabiskan banyak handuk. Dia tidak membiarkan setetes darah kotor menodai tubuhnya. Penatua Zuang berbalik untuk melihat Penatua Zuang dan sedikit mengangguk. Penatua Zuang menarik kekuatan jiwanya. Namun, kedua tetua memandang Huo Yu Hao dengan cemas. Sekarang organ-organnya kembali dalam posisi dan lorong-lorong utamanya telah dibersihkan. Yang penting adalah apakah tubuh Huo Yu Hao dapat membangun kembali sistem peredaran darahnya. Ini termasuk sirkulasi darah dan kekuatan jiwanya, dan apakah dia bisa mengendalikan sirkulasi mereka. Wajah putih pucat Huo Yu Hao memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak punya energi untuk berbicara, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan keringat yang tebal. Tubuhnya didera rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, masalah yang paling penting telah diselesaikan. Namun, energi asal es dari langit dan bumi masih ada di tubuhnya.
Kekuatan jiwanya sendiri, selain dari apa yang ada di bawah dantiannya, masih dalam keadaan kacau. Selain itu, ada banyak lorong di tubuhnya. Penatua Zhuang hanya membantunya menjernihkan yang paling penting. Sedangkan sisanya, dia harus melakukannya sendiri. Ketika dia melihat jejak senyum di wajah Huo Yuhao, Penatua Zhuang akhirnya menghembuskan napas lega. Hidup orang ini aman. Dia sekarang akan memasuki fase pemulihan normal. Huo Yuhao menutup matanya. Dia tahu ini bukan waktunya untuk beristirahat. Organ-organ dan lorong-lorongnya baru saja kembali ke posisi semula. Energi asal es yang luas dari langit dan bumi di tubuhnya akhirnya terkendali berkat energi jiwa Penatua Zhuang. Jika dia tidak bisa melakukan kontrol segera, situasi internalnya pasti akan mengalami kemunduran setelah istirahat malam. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lorong-lorongnya untuk dibersihkan. Dengan demikian, Huo Yuhao tidak peduli betapa lemahnya lorong-lorongnya. Ia segera mencoba menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwa dalam dantiannya. Kemudian, dia memaksa kekuatan jiwanya untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Dia ingin mendapatkan kembali otonomi tubuhnya, jadi dia harus membiarkan energi jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Hanya dengan begitu ia dapat menekan energi asal yang ada di dalam dirinya. Ini adalah proses yang menyakitkan. Ketika energi jiwanya naik di tubuhnya, ia harus menanggung rasa sakit yang mirip dengan ditusuk oleh 10.000 jarum. Bahkan lebih banyak butiran keringat menetes dari tubuhnya. Kasur di bawahnya hampir sepenuhnya basah kuyup. Wang Donger terus-menerus menyekanya dengan handuk. Penatua Zhuang dan Penatua Xuan mengamatinya dengan cermat dari samping. Ekspresi kekaguman perlahan muncul di mata Penatua Zhuang. Dia menoleh untuk melihat Penatua Xuan dan mengangguk, mengatakan, "Tidak heran Penatuamu memilih anak ini. Di antara semua penguasa jiwa yang pernah kulihat, dia memiliki keinginan kuat. Dia bisa menahan rasa sakit yang hebat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh perawatan. Sungguh anak muda." Petik 2. Penatua Xuan mengangguk juga, dan berkata, "Melihatnya sekarang membuat saya lega. Dia benar-benar seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Selama dia bisa pulih, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi asal dalam tubuhnya sangat luas. Jika dia bisa menyerap semua itu pasti akan membantu kultivasinya di masa depan. Untuk master jiwa dengan jiwa ultimate, peningkatan ini akan secepat roket. Sepertinya dia tumbuh jauh lebih cepat dari yang kita duga." Petik 2. Penatua Zhuang terkekeh, jangan memaksanya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Untuknya, kita harus melindunginya dengan baik. Dia harapan kita untuk masa depan. Selama akademi memilikinya, kita tidak perlu khawatir selama 100 tahun ke depan. Petik 2. Penatua Xuan mendengus, "Jika bajingan ini memberiku masalah lagi di masa depan, aku akan mengikatnya ke pilar utama paviliun Dewa Laut sehingga dia tidak bisa lari kemanapun." Setelah dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa juga. Memang, semakin dalam cinta, semakin ketat perawatannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao perlahan naik melalui tubuhnya, dan lorong-lorongnya perlahan membuka. Di bawah bimbingannya yang cermat, yang berasal dari kontrolnya atas kekuatan spiritualnya, ia memasukkan energi asal dari Ultimate Ace ke kakinya saat ia terus membiarkan kekuatan jiwanya naik melalui tubuhnya. Bahkan mata telanjangnya bisa melihat energi biru sedingin es itu merayapi kakinya. Tubuh Huo Yuhao sedikit gemetar, tapi dia sekarang berkeringat jauh lebih sedikit. Kakinya mengalami perubahan terbesar. Setiap kali keringat muncul, ia akan membeku. Ketika Huo Yuhao datang dengan rencana pemulihannya, ia mengambil keputusan yang sulit setelah banyak analisis. Energi asal es dari langit dan bumi dalam tubuhnya terlalu kuat, sampai-sampai kekuatan jiwanya tidak dapat beroperasi seperti biasa dengan kehadirannya. Yang bisa dilakukan oleh kekuatan jiwanya adalah beredar di tubuhnya dengan langkah lamban. Bahkan jika tubuhnya membuat pemulihan lengkap, budidayanya hanya akan berada pada tingkat master jiwa 3 cincin. Ini tidak bisa diterima. Meskipun dia terluka parah, dia masih peduli dengan turnamen itu. Sebagai pemain utama timnya, bagaimana mungkin dia tidak ambil bagian? Karena itu, dia memikirkan sebuah rencana.
yang akan mengirim semua energi asal langit dan bumi ke kakinya. Dalam tubuh manusia, kaki mengambil ruang terbesar. Darah mengalir dengan mudah di sana. Sebagai perbandingan, area terpenting untuk sirkulasi energi jiwa adalah batang tubuh. Dengan memaksa energi asal dari Ultimate Ace ke kakinya, itu sama saja dengan mengubah kakinya menjadi ruang penyimpanan saat dia menekan energi asal menjadi mereka. Melakukan hal itu akan memungkinkan kekuatan jiwanya beredar melalui bagian atas tubuhnya. Menurut perkiraannya, serta perhitungan kedua tetua, dia bisa memulihkan hingga 70–80% dari budidayanya. Ini sudah cukup baginya untuk memasuki turnamen. Selanjutnya, aliran normal kekuatan jiwanya akan membuatnya lebih mudah untuk menyerap energi asal langit dan bumi. Itu akan diserap lebih cepat. Ini adalah perawatan yang paling optimal. Namun, itu bukan tanpa masalah. Masalah utama adalah bahwa satu-satunya cara untuk menyimpan energi asal es dari langit dan bumi adalah baginya untuk mengisi kakinya. Huo Yuhao akan kehilangan kendali atas kakinya. Sebelum dia bisa sepenuhnya menyerap energi, dia tidak akan bisa berjalan atau menggerakkan kakinya sama sekali. Untuk sementara, dia akan menjadi cacat. Lebih jauh lagi, energi asal dari Ultimate Ace bukanlah bahan tertawaan. Jika dia tidak bisa menyerapnya tepat waktu, dia mungkin kehilangan kendali kakinya selamanya. Para tetua tidak ingin dia melakukan ini pada awalnya. Sebaliknya, mereka ingin perlahan-lahan membiarkan kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya, yang akan menjadi cara yang lebih stabil tetapi lebih lambat untuk menyerap energi asal. Itu kurang berisiko. Dan sementara kultivasi Huo Yuhao akan turun sedikit, itu tidak akan mempengaruhi tubuhnya. Namun, melakukan itu akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya, karena ia perlu beradaptasi dengan energi asal. Setelah cedera, pemulihan lorong-lorongnya juga akan dipengaruhi oleh keberadaan energi asal. Dia akan pulih lebih lambat, yang berarti bahwa dia akan melewatkan turnamen yang akan datang. Huo Yuhao memilih jalannya tanpa ragu-ragu. Dia harus mengambil bagian dalam turnamen. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah untuk memastikan bagian atas tubuhnya tidak akan mengalami gangguan dari energi asal Ultimate Ace. Hanya dengan begitu dia bisa membuat pemulihan cepat dan ambil bagian dalam turnamen. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa berjalan? Dia percaya bahwa dengan kemampuannya, dia masih bisa berperan. Apa yang mengejutkan Penatua Xuan dan Penatua Zhuang adalah kenyataan bahwa Wang Donger tidak berusaha menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menentang keputusannya. Pola pikirnya sederhana. Setelah kejadian ini, Huo Yuhao dan dia adalah satu. Jika Huo Yuhao baik-baik saja, maka dia akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi padanya, dia akan menemaninya. Selanjutnya, dia memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Jika dia tidak mengambil bagian dalam turnamen ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Wang Donger. Huo Yuhao juga berjanji padanya bahwa setelah turnamen, ia akan mengambil energi asal langit dan bumi dari kakinya dan membiarkannya menghilang melalui tubuhnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan hanya menyimpannya di sana selama beberapa bulan. Akhirnya, Penatua Xuan setuju. Energi asal dari Ultimate Ace terus mengalir ke kakinya. Ketika kekuatan jiwa dari Dantian Huo Yuhao naik, segera menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia bisa memindahkan energi asal dengan lebih cepat. Bagaimanapun, energi asal adalah sebuah objek tanpa kesadaran. Ditambah dengan fakta bahwa jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Ultimate Ace, masih mungkin baginya untuk memanipulasinya. Setelah beberapa menit berlalu, kaki Huo Yuhao menjadi asing dan asing. Awalnya, mereka pucat pasi. Kemudian, mereka berubah menjadi biru muda. Warna biru ini terus-menerus menjadi gelap, sampai akhirnya, mereka berubah menjadi biru tua. Namun, pada saat ini, Huo Yuhao mengerutkan kening. "Yuhao, ada apa?" Penatua Xuan bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa memasukkan lagi. Jalan setapak di kakiku tidak tahan lagi. Akan ada komplikasi." Petik 2. Ada lagi? Penatua Xuan bertanya dengan kaget. Huo Yuhao berkata, "Tidak banyak,
perkiraan kami benar. Awalnya, kaki saya seharusnya bisa mengambil energi asal terkompresi dari langit dan bumi. Namun, inilah masalahnya. Ketika saya memindahkan energi asal surga dan bumi ke kaki saya, bagian yang ada di tubuh saya juga mulai tumpah. Awalnya, itu ditekan dalam tulang jiwa saya, tetapi sekarang, beberapa di antaranya telah mengalir keluar. Kakiku tidak bisa mengambil kekuatan jiwa ekstra ini. Lebih jauh lagi, energi asal ini telah dihamburkan ke dalam lorong-lorong terpenting saya, dan itu akan sangat mempengaruhi pemulihan saya. Petik 2. Penatua Suan berkata, apa yang dapat kita lakukan? Jika Anda tidak tahan lagi, Anda harus berhenti. Luangkan waktu Anda untuk pulih, dan jangan terlalu khawatir tentang kompetisi. Petik 2. Tidak, saya harus mewakili Sekte Tang. Huo Yuhao berkata dengan pasti. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah kulitnya, untaian energi biru mengalir ke lengan kirinya. Karena kakiku tidak tahan lagi, aku akan menyerah. Alasan mengapa ia memilih lengan kirinya di sebelah kanannya adalah karena tulang es kalajengking batu giok kiri berada di lengan kirinya. Ini akan membantu dalam menekan dan menyerap energi asal langit dan bumi. Wang Donger menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia jelas tahu bahwa seperti ini, Huo Yuhao hanya bisa menggerakkan kepalanya, lengan kanannya, dan tubuhnya. Dia seperti orang cacat yang kehilangan 3 anggota tubuhnya. Semua ini karena dia. Kali ini, tidak ada masalah. Karena semua energi biru mengalir ke lengan kiri Huo Yuhao, lengan kirinya berubah menjadi biru muda. Sementara itu tidak setakut kakinya, itu berbaring rata di tempat tidur, tidak bergerak. Sepertinya sudah mati. Dia menghela napas dan dengan lelah membuka matanya. Dia memandang Penatua Suan, Penatua Zuang, dan Wang Donger, yang air matanya membasahi matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, lihat, aku berhasil. Segera, saya akan membuat pemulihan total. Petik 2. Ketika kekuatan jiwanya mengalir melalui tubuhnya, ia mampu menyelesaikan sirkulasi kecil. Meskipun ia tidak dapat membuat sirkulasi besar tanpa kaki dan lengan kirinya, sirkulasi kecil ini memungkinkannya memulihkan 70% dari penanamannya. Dadanya, tempat Penatua Zuang telah menyembuhkan lorong-lorongnya dengan kekuatan jiwanya dan yang dipelihara oleh energi kehidupan dari Life Gold, pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membuka semua lorong yang tersumbat di tubuhnya. Ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kultivasinya, dan merasa lebih baik. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menekan di tempat tidur dengan tangan kanannya dan berusaha untuk bangkit. Wang Donger bergegas untuk membantunya. Dia menggelengkan kepalanya, bersikeras bahwa dia bisa bangun sendiri. Tindakan ini, yang tidak ada artinya baginya di masa lalu, sekarang menjadi sangat sulit. Saat dia memaksa tubuhnya sedikit demi sedikit, luka besar di dadanya tetap ada. Sekarang ada lapisan darah di permukaannya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku akan mewakili Sekte Tang di turnamen. Penatua Suan mendengus dan berkata dengan marah, dasar bajingan. Dia menghela nafas dan berbalik. Penatua Zuang tersenyum sedikit dan berkata, beristirahatlah dengan baik. Jika Anda ingin mengambil bagian dalam turnamen, Anda harus pulih. Ingatlah untuk memijat kaki Anda setiap hari. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, Anda harus membuat energi asal di dalamnya bergerak. Ini akan membuat tubuh Anda kenyal. Untungnya, itu adalah Ultimate Ice, dan bukan Ultimate Fire. Jika tidak, lorong Anda sudah lama hilang. Ultimate Ice memiliki sifat pengawet. Perkiraan konservatif menyatakan bahwa kaki Anda akan baik-baik saja untuk setengah tahun ke depan. Setelah setengah tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Anda tidak dapat membiarkannya berlarut-larut selama lebih dari setahun. Jika tidak, akan ada masalah besar, mengerti? Petik 2. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Penatua Zuang mengingatkannya beberapa kali lagi sebelum pergi. Perlakuan ini memberinya banyak inspirasi. Untuk kasus khusus seperti Huo Yuhao, dia harus segera merekamnya sehingga dia bisa membuat rencana perawatan yang lebih baik di masa depan.
Sementara 3 anggota tubuh Huo Yuhao tidak bisa bergerak, perawatan ini masih bisa dikatakan sempurna. Paling tidak, kehidupan Huo Yuhao tidak lagi dalam bahaya. Ketika dia mengirim Penatua Zhuang keluar, Wang Donger bertanya dengan hati-hati apakah ada sesuatu yang harus dia perhatikan saat merawatnya. Baru kemudian dia kembali ke kamar. Saat dia masuk, dia tidak bisa membantu tetapi berlari ke sisi tempat tidur dan melompat ke pelukannya. Huo Yuhao menggunakan satu-satunya tangannya yang bergerak, yang masih bergetar, untuk memegangnya di pinggang rampingnya. Gadis bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lebih baik sekarang? Kamu harus bahagia. Jangan menangis, ini semua berkat perawatan Anda yang teliti. Namun, Anda menjadi lebih kurus. Lihat dirimu, kamu sekantong tulang. Anda harus tetap sehat agar Anda bisa merawat saya. Petik 2. Ya. Wang Donger setuju tanpa henti. Namun, air mata mengalir di pipinya seperti kalung mutiara yang patah. Donger, bisakah saya menjelaskan sesuatu tentang Kiwer kepada Anda? Huo Yuhao bertanya. Dia merasa bahwa dia harus memberitahu Donger beberapa hal. Misalnya, fakta bahwa mereka dapat memadukan jiwa bela diri mereka. Ini akan mencegah timbulnya kesalahpahaman di masa depan. Wang Donger menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dari pelukannya, dia duduk dan menatapnya. Mereka hanya beberapa inci terpisah. Dia berkata dengan berlinang air mata, Yuhao, aku tidak mau atau perlu mendengar penjelasan apapun. Setelah hari ini, apapun yang terjadi, aku akan mempercayaimu sepenuhnya. Anda sudah membuktikan kepada saya bahwa Andalah yang lebih mencintai saya daripada orang lain di dunia. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Mengatakan itu akan membuat orang tuamu sedih. Wang Donger berkata, ini berbeda, bagaimana kasih orang tua dapat dibandingkan dengan bagaimana Anda memperlakukan saya. Selain itu, setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah mengunjungi saya sekalipun. Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat mengganti topik pembicaraan sambil berkata, baiklah, jangan menangis. Bantu aku berbaring untuk istirahat. Seluruh perawatan telah menjadi ujian dari keinginannya. Seandainya orang lain, mereka akan menjadi gila karena rasa sakit. Namun, Huo Yuhao menanggung semuanya. Tetap saja, dia kehabisan seluruh cobaan. Ya, Wang Donger membantunya berbaring. Tanda pisah. Sejak hari itu, pemulihan Huo Yuhao berada di jalur yang benar. Dengan bantuan Wang Donger, dia menghabiskan 3 hari membuka semua lorong yang tersumbat di tubuhnya. Kemudian, dia mulai mendapatkan kembali fungsi tubuhnya. Begitu 5 lainnya dari Seven Monsters Shrek mengetahui bahwa ia dapat mengambil bagian dalam kompetisi, mereka semua sangat gembira. Dengan Huo Yuhao dan Wang Donger kembali, mereka benar-benar 7 monster Shrek. Kursi roda kayu, seluruhnya terbuat dari pohon emas, dikirim ke Huo Yuhao oleh Penatua Xuan. Sementara Penatua Xuan masih mengenakan wajah yang tidak menyenangkan di wajahnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengampunan terhadap Huo Yuhao, yang terakhir masih ingat perhatian dan kepeduliannya terhadapnya. Turnamen Master Jiwa Kontinental Elite semakin mendekat. Tanda pisah. Balai Konferensi Tangsek, dipimpin oleh Bei Bei, anggota lain dari Seven Monsters Shrek mencapai tempat itu. Selain 7 dari mereka, Xuan Ziwen, yang sekarang wakil pemimpin sekte dan bertanggung jawab atas penelitian alat jiwa, Mo Xuan, dan Nana, yang merupakan insinyur jiwa pejuang jarak dekat yang memiliki jiwa bela diri Netherworld, juga ada di sana bersama dengan Ji Juechen, Jing Ziyan, dan eselon yang lebih tinggi dari sekte Tang. Masuknya Xuan Ziwen memungkinkan Tang sekte untuk berkembang pesat, terutama karena sekte didukung oleh Akademi Shrek. Setiap minggu, siswa Departemen Alat Jiwa Shrek memiliki 3 hari pelajaran dengan sekte Tang. Di sekte Tang, mereka dipimpin dan diawasi oleh Xuan Ziwen. Pabrik bawah tanah sekte Tang telah memulai konstruksi. Itu besar, dan meniru dari Virtue Hall. Pesatnya perkembangan sekte Tang berarti bahwa banyak fasilitasnya tidak dapat mengimbangi, terutama karena itu kecil. Xuan Ziwen mengusulkan sebuah ide, dan 7 monster dan Akademi Shrek mendiskusikannya sebelum mereka akhirnya setuju untuk membangun pabrik alat jiwa bawah tanah yang besar.
Sementara Departemen Alat Jiwa Akademi SREK sedang berkembang, prioritas mereka masih mengajar. Karenanya, tidak mungkin mereka bisa merahasiakan semuanya. Beberapa alat jiwa tingkat tinggi tidak dapat diproduksi di sana. Akademi SREK memutuskan untuk membantu Sekte Tang menyelesaikan pabrik rahasia mereka setelah diskusi di Paviliun Dewa Laut. Bagaimanapun, Tang Sek terletak di dalam kota SREK, seperti pabrik. Arti pentingnya bagi pengembangan akademi di masa depan tidak dapat diabaikan. Setelah beberapa putaran diskusi, SREK Academy memutuskan untuk mencurahkan uang, tenaga, dan logistik untuk penyelesaian pabrik bawah tanah. Pada saat yang sama, SREK Academy juga membeli 49% saham Tang Sek. Ini berarti bahwa apapun keuntungan yang dihasilkan Sekte Tang di masa depan, 49% darinya akan masuk ke Akademi SREK. Namun, hak untuk memilih masih ada pada mereka. Tentu saja, sebagai pemegang saham terbesar Sekte Tang, SREK Academy akan mengirim seseorang untuk mendengarkan kapanpun Sekte Tang membuat keputusan penting. Pada saat yang sama, seseorang dari Sekte Tang juga akan hadir di konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut. Awalnya, Bei telah merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Huo Yuhao melanjutkan tempatnya di Paviliun Dewa Laut. Namun, Huo Yuhao memberi isyarat kuat kepada Bei bahwa dia menentang rencana ini. Alasan penolakannya sederhana. Dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan kembali tempatnya di Paviliun Dewa Laut melalui kemampuannya sendiri. Untuk Sekte Tang, ini berarti bahwa mereka akan memiliki 2 perwakilan di meja konferensi. Bukankah itu hal yang lebih baik? Akhirnya, Bei terpilih sebagai wakil untuk mengambil bagian dalam konferensi di Paviliun Dewa Laut. Akademi Tang Sekte dan SREK terhubung erat, begitu saja. Pabrik bawah tanah sangat besar. Awalnya, pembangunan aula kebajikan termasyhur membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk diselesaikan. Jika pabrik bawah tanah Sekte Tang memakan waktu 10 tahun, itu akan terlalu lama. Pada saat ini, kekuatan Akademi SREK terungkap, bahkan mengejutkan Xuan Ziwen. SREK Academy mengirim 20 orang lagi untuk membantu pembangunan. Dengan masuknya kelompok ini, Xuan Ziwen terpana pada hari dia bertemu mereka. Saat itulah ia menemukan perbedaan antara seorang insinyur jiwa dan seorang guru jiwa. 20 orang yang dikirim oleh SREK Academy dipimpin oleh Penatua Xuan. Mereka semua adalah penguasa jiwa tipe bumi. Setelah itu, Penatua Xuan menunjukkan kepada Xuan Ziwen kekuatan yang menakutkan dari Taoti Bull yang saleh. Hanya dalam 1 hari, gua besar bawah tanah digali oleh Penatua Xuan menggunakan kekuatannya yang mengesankan. Lebih jauh, dia tidak benar-benar menggali tanah untuk dipindahkan ke tempat lain. Semua tanah dikompres ke dinding lubang dengan kekuatan jiwanya. Ini menyebabkan gua menjadi sangat kokoh, dengan dinding yang sangat kuat. Orang harus tahu bahwa proses penggalian gua sangat sulit. Ketika Illustrious Virtue Hall pertama kali dibangun, pembangun tidak hanya harus mempertimbangkan situasi bawah tanah, tetapi pembangunnya semua manusia biasa, dan mereka tidak terburu-buru untuk waktu. Karena itu, mereka membutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk menggali. Kemudian, mereka masih harus membentengi temboknya. Ini memakan waktu hampir 1 tahun lagi. Namun Penatua Xuan hanya membutuhkan 1 hari untuk melakukan semua ini sendiri. Setelah selesai, Penatua Xuan menyerahkan tuan jiwa tipe bumi lainnya ke Xuan Ziwen ketika dia pergi untuk minum lebih banyak anggur. Di antara para master jiwa tipe bumi ini dengan jiwa bela diri, 3 di antaranya adalah Titlet Douluo, 6 di antaranya adalah Soul Douluo, dan sisanya semua setidaknya adalah Soul Emperor. Beberapa dari mereka adalah guru, dan beberapa dari mereka adalah siswa dari halaman dalam. Di antara mereka hanya membutuhkan 20 hari sebelum pabrik bawah tanah Tang Sekte selesai. Ini termasuk ventilasi, pasokan air, dan infrastruktur dasar lainnya. Sekarang, mereka hanya harus berurusan dengan pemasangan lampu jiwa. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sulit. Yang penting adalah pembangunan berbagai jenis alat jiwa. Ini adalah prestasi rekayasa besar. Namun, dengan selesainya struktur, yang perlu mereka lakukan adalah memproduksi berbagai alat jiwa, dan pabrik bawah tanah dapat mulai beroperasi.
Semua alat jiwa tipe tambahan dari Sekte Tang dipindahkan ke bawah tanah. Tepat ketika Xuan Ziwen hendak menarik desain berbagai alat jiwa dari ingatan, Huo Yuhao, yang tubuhnya telah pulih, datang kepadanya, membawa setumpuk kertas besar. Sementara Xuan Ziwen adalah peneliti top dari Illustrious Virtue Hall, tidak mungkin dia bisa mengetahui detail konstruksi semua alat jiwa. Lagi pula, setiap alat jiwa tunggal membutuhkan banyak penelitian dan eksperimen sebelum bisa diselesaikan. Menurut rencana awalnya, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan penelitian dan pengembangan alat-alat jiwa tipe pelengkap ini. Ini berada di bawah kondisi yang dia ingat lebih dari sepertiga dari diagram untuk alat jiwa tipe tambahan ini. Namun, Huo Yuhao memberinya kejutan besar. Ketika dia melihat semua diagram alat jiwa tipe bantu yang sangat terinci ini, insinyur jiwa kelas 8 yang sangat cerdas memandang Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Setelah lama tidak percaya, dia berkata, "Sekarang saya tahu apa yang Anda pelajari selama pertukaran Anda." Dengan bantuan dari segala penjuru, Xuan Ziwen bersumpah bahwa dalam 1 tahun, dia akan membangun pabrik bawah tanah dan bergerak. Dalam waktu 3 tahun, itu akan mencapai tingkat Hall Virtues Virtue. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa dia memiliki sumber daya yang cukup. Huo Yuhao membawa semua logam mulia yang diperolehnya ke Xuan Ziwen. Pada saat yang sama, kekayaan besar kota Shrek mulai berlaku. Beberapa bisnis yang dikendalikan oleh Shrek Academy di Shrek City mencurahkan semua sumber dayanya untuk pabrik bawah tanah. Sejumlah besar logam mulia dibeli dari setiap sudut benua. Akibatnya, selama beberapa bulan ke depan harga logam mulia di benua itu naik 10%. Tanda hubung. Tentu saja, semua ini merupakan pemikiran sampingan dari Seven Monsters Shrek, karena mereka akan segera pergi ke turnamen. Konferensi saat ini adalah yang terakhir sebelum turnamen. Bei Bei berkata, "Guru Xuan, kami akan menyerahkan pabrik bawah tanah kepadamu." "Ya," jawab Xuan Ziwen. Kepalanya diturunkan, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Huo Yuhao, yang duduk di sebelahnya, bisa melihat bahwa mata Guru Xuan memerah dan sedikit merah. Sebuah Hall Virtue Virtue baru akan diciptakan kembali, dengan dia di pucuk pimpinannya. Awalnya, ketika ide ini pertama kali diusulkan, Xuan Ziwen sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat ke udara. Bagi seorang insinyur jiwa, apa yang lebih penting daripada membuat alat jiwa? Hanya untuk kesempatan ini, dia berjanji akan memberi kuliah seminggu sekali di Shrek Academy. Pada saat ini, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk membuat diagram baru untuk alat jiwa. Bei Bei berkata, "Kita akan pergi besok. Kami bertujuh akan pergi, bersama dengan Nana. Karenanya, 8 dari kita akan berangkat. Brother Ji, Brother Mo, Sister Zian, tolong jaga Sekte Tang." Kumpulan baru Suge Divine Crossbow Cannons akan dipasang di kota Shrek. Selain meriam jiwa stasioner, kami akan berhenti memproduksi jenis alat jiwa lain sehingga kami dapat memungkinkan untuk pembangunan pabrik. Kami akan kembali setidaknya dalam 6 minggu, dan paling lama 2 bulan. Oleh karena itu, saya percaya semua orang di sini untuk mengelola sekte tanpa kehadiran kami. Petik 2. Tidak. Sama seperti Bei Bei selesai berbicara, ada oposisi. Pembicaranya adalah Jing Zian. "Suster Zian, masalah apa yang Anda miliki?" Bei Bei bertanya. Jing Zian memandang Ji Juechen, yang berada di sisinya, dan berkata, "Kami ingin pergi ke turnamen juga." Bei Bei tertegun ketika dia berkata, "Namun, bukankah kamu di atas batas usia?" Baik Jing Zian dan Ji Juechen berusia lebih dari 20 tahun, yang merupakan batas usia turnamen. Jing Zian mendengus dan berkata, "Jadi apa? Akan ada banyak penguasa jiwa berkumpul di sana. Selanjutnya, kami berdua akrab dengan Radiant City. Jika kami pergi, kami dapat membantu Anda dengan beberapa hal, dan bahkan melindungi Anda." Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Lindungi kami. Saya pikir kalian berdua pergi ke sana untuk menimbulkan masalah." Dia tahu mereka terlalu baik. Jika mereka pergi ke Radiant City, mereka akan mencari orang untuk berjuang untuk memperbaiki diri. Wajah Jing Zian memerah, dan dia berkata, "Jadi apa?
Ini adalah kesempatan yang bagus, kami tidak akan melewatkannya. Selanjutnya, lihat dirimu sendiri. Anda membutuhkan seseorang untuk mendorong kursi roda Anda, bukan? Petik 2. Benar, aku akan melakukannya, kata Ji Juechen dengan lugas. Matanya mengungkapkan tekadnya kepada semua orang. Mereka berdua telah memberi Bei Bei banyak masalah. Karena mereka telah bergabung dengan Sekte Tang, tidak ada satu saat pun ketika mereka menganggur. Kadang-kadang mereka akan mencari tantangan, dan di waktu lain, mereka akan mencoba berdebat. Semua orang berusaha bersembunyi dari mereka, terutama Ji Juechen. Ketika niat pedangnya menjadi lebih kuat, bahkan Bei Bei dan Su Sanxi merasa sulit untuk mengalahkannya. Huo Yuhao tidak lagi takut pada mereka berdua. Dengan kondisinya saat ini, Ji Juechen dan Jing Ziyan tidak akan melawannya. Huo Yuhao memandangi Bei Bei, yang berpikir sebentar, dan kemudian berkata, baiklah, kalian berdua bisa mengikuti kami. Namun, saya perlu menjelaskan beberapa hal. Kalian berdua tidak bisa hanya menghabiskan waktu untuk mencari pertengkaran. Saya harap kalian berdua memikul tanggung jawab merawat Yuhao. Tubuhnya sekarang menghadapi keterbatasan parah, jadi aku akan membutuhkan kalian berdua untuk menjaganya. Petik 2. Ji Juechen dan Jing Ziyan mengangguk. Bei Bei memikirkannya dalam kurun waktu singkat. Jika mereka berdua tinggal, tidak akan ada yang bisa mereka lawan. Mereka mungkin lari ke akademi dan menyebabkan masalah. Mereka akan seperti berdetak bom waktu jika mereka tertinggal, jadi lebih baik untuk membawa mereka. Kali ini, tidak ada guru yang menemani mereka. Mereka akan melakukan ini sendiri. Shrek Academy tidak bisa mengirim guru jiwa yang kuat untuk menemani mereka, dan hanya bisa membiarkan guru yang bertanggung jawab atas tim Shrek melindungi mereka secara diam-diam. Dengan Ji Juechen dan Jing Ziyan, kekuatan tim meningkat. Selama mereka tidak bertemu dengan judul Douluo, mereka seharusnya aman. Tanda pisah. Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut, halaman dalam. Ledakan. Sebuah cahaya keemasan melintas seperti naga yang berputar di tengah penerbangan. Itu langsung mengecam Dai Huabin. Wang Qiwer mengambil tombak naga emas dan menatapnya dengan kasar ketika dia berkata, dengan kondisi Anda saat ini, Anda ingin mengalahkan Huo Yuhao. Bahkan dengan satu tangan, dia masih bisa menjagamu. Petik 2. Dai Huabin menggertakkan giginya dan memanjat dari tanah. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya tekad murni. Dia meraung, sekali lagi.